Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama salat. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepadamu hai bapak-bapak, anak lajang, anak pemuda yang mau meminang anak gadismu, yang pertama kau lihat din agamanya, yang kedua kau lihat wa khuluqahu akhlaknya. Ajak dia sholat. Ayo sholat ya nak. Oh ya pak, sebentar ya, saya wuduk dulu. Dia pun wuduk. Setelah itu dia datang sholat. Silakan azan, bapak batuk. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Cuman bapak ini heran, pas dari belakang suaranya mantap, kok lehernya nggak keluar urat ya? Rupanya handphonenya ini. Pas giliran maju ke depan, si bapak pun pura-pura, inilah ibu tadi buat teh esnya 1 drum. Maju ke depan, bapak nggak enak, maju deh ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna gaya. Ngapain akal kausar? Selesai sholat si bapak nanya, nah setahu bapak ketika ngaji di Masjid Baitus Salam tentang pemberedaan beberapa mazhab, kalau mazhab Syafi'i itu bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mazhab Hanafi itu bismillahnya sir. Kalau mazhab Maliki itu nggak pakai bismillah, langsung alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Perasaan bapak nggak pernah dengar imam langsung inna a'tayna. Ini mazhab apa nak? Mohon maaf pak, itu mazhab grogi di depan calon mertua. Sholatnya mesti diulang karena nggak baca al-fatihah. Dia mesti mengerti mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunan muakkad. Belajar mazhab. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ini fikihnya mesti benar. Setelah dia bisnis, punya pabrik, punya usaha macam-macam, punya ruko, duitnya banyak, dia tidak lupa membayar zakat. Ibu-ibu yang uangnya sudah senilai 85 gram emas, 85 gram emas, ingat 85, jangan pulang deh. Jangan pulang dari sini dari 58. Mudah-mudahan bapak-bapak, adik-adik semua tabungannya di atas 85 gram. Dari bunyinya seperti nggak yakin. Mudah-mudahan semua tabungannya di atas 85 gram. Wow, 85 gram. Siapa yang punya uang di atas 85 gram? Di bawah 85 gram nggak wajib. Di atas 85 gram wajib. 1 gram emas, 1 gram emas itu sekarang kabarnya 1 juta berapa gitu, pokoknya lebih. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja. 85 gram emas kalau dirupiahkan sekarang berarti punya tabungan 85 juta. Daripada payah kita ngitung 85, 100 kurang 8, 15, akhirnya kita genapkan aja lah semuanya punya tabungan di atas 100. Amin. Maka keluar 2,5%. Jika uangnya di bank 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakatnya kalau uangnya 1 miliar? Memang kalau belum makan siang memang susah ngitung memang. Kalau uangnya 1 miliar, zakatnya 2,5%. Berapakah yang mesti dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 1 juta 25.000, kalau 100 juta 2.500.000, kalau 1 miliar berarti dia keluarkan 25 juta. Dia bayarkan kemana? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Dengan menanamkan generasi yang islami, dia akan berusaha karena targetnya bangun masjid, dia bangun sekolah, dia buat pondok pesantren, tahfiz Quran, anak yatim, fakir miskin, jompo.
semuanya terselamatkan. Jadi kalau begitu orang Islam ini kaya atau miskin? Gimana mau bangun masjid kalau miskin? Gimana mau mencopot helikopter disangkutkan ke atas kalau miskin? Gimana bisa masjid cantik menggelegar suaranya kalau miskin? Maka umat Islam ini, mudah-mudahan anak-anak muda kita ini kita doakan menjadi orang yang kaya raya semua. Ya Allah, jadikan anak-anak muda kami ini kaya raya semuanya ya Allah. Ustadz yang Ustadz doakan kok anak muda, orang tua kenapa? Orang tua ini masanya udah gak lama lagi. Orang tua nggak perlu kaya-kaya, karena anak-anak mereka sudah kaya-kaya semua. Anak mereka membahagiakan mereka semua. Saya kalau ngomong begitu saya tidak ada maksud apapun pada orang tua. Saya sayang pada orang tua. Orang tua saya sudah tak ada dua-dua, bapak tak ada, ibu tak ada. Saya ini yatim piatu. Saya mau bersedekah kasih tak? Nanti saya salurkan lagi ke fakir miskin anak yatim duafa. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti Ustaz Somad menjelaskan zakat kambing, zakat emas, zakat uang. Selesai acara tanya, siapa yang berzakat? Mohon maaf Pak Ustaz, semuanya fakir miskin. Islam mengajarkan bahwa dia mesti kaya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat di surga. Jadi siapa yang sudah bangun masjid, masjid Baitus Salam, siapa yang bangun masjid yang sudah 9 bulan berhasil bangun masjid, berarti sudah punya satu tempat di surga. Jadi kita yang belum bangun masjid ini berarti belum booking tempat, mungkin di kaki 5-nya kita nanti. Ada pula orang ketika ditanya, kau sudah bangun masjid? Nanti kalau nggak bangun masjid berarti kau nggak punya tempat di surga. Saya doanya memang selama ini nggak perlu tempat Pak Ustaz. Ya Allah, masukkanlah aku di emperannya aja. Aku jadi gembel-gembel surga pun nggak apa-apa. Salah, karena Nabi mengatakan idza da'autumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta sama Allah, mintalah surga yang paling tinggi, dan surga yang paling tinggi adalah surga Jannatul Firdaus. Bapak Ibu semua nanti kalau masuk surga jangan lupa cari Ustadz Somad. Siap? Assalamualaikum malaikat Ridwan. Waalaikumsalam. Ustadz Somad sudah masuk sudah belum? Sudah kata malaikat Ridwan. Mana dia kok nggak kelihatan? Dia VVIP. Amin. Itu cara saya minta amin kan dari jamaah. Masya Allah. Mohon maaf Pak, saya ngelihat Bapak, Masya Allah, langsung ingat rambut Bapak putih, berarti ada kemungkinan jadi presiden. Mohon maaf tiba-tiba. Udah fokus ke yang tadi. Sampai mana cerita kita tadi? Mesti punya uang supaya cari. Insya Allah anak-anak muda bisnisnya lancar. Yang selama ini dia berpikir saya tidak perlu kaya raya, miskin susah melarat. Jangan, itu otak Belanda. Kata Belanda, tanahmu biar kami yang urus, hutanmu biar kami kelola, yang penting kau berzikir saja. Orang Islam keluar dari masjid doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik, berikanlah aku rezekimu, berikanlah aku rezekimu. Kenapa minta rezeki? Karena keluar dari masjid dia minta cari rezeki. Setelah rezekinya dapat, dia pun akan membangun panti, bangun sekolah, membangun madrasah, membangun semua fasilitas. Berapa banyak anak-anak yang cerdas otaknya, IQ-nya tinggi, IP-nya 4, tapi karena tidak ada tempat kos, karena bayar biaya kuliah mahal, adik-adik ini pun berkumpul, akhirnya anak-anak berprestasi bisa terbantu insya Allah. Imannya kuat, Islamnya kuat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sebelum bisa haji umroh, insya Allah Ustadz Abdul Somad nanti akan umroh akbar bulan Februari 2023 bersama jamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita ketemu di Makkah insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kebetulan pembimbingnya dari Jawa Barat. Labbaik Allah
labbaik. Jamaahnya saya pas ngeliat, loh ini terlalu slow, akhirnya saya ambil mikro. Datang yang dari Medan, labbaik Allahumma labbaik. Jadi tidak selamanya orang yang bersuara keras itu ajarannya keras. Dia cuma mau membangunkan orang yang sedang tertidur lelap. Mau labbaik Allahumma labbaik slow, gak masalah. Mau suaranya kuat, gak masalah. Yang penting kalau dia kaya pergi ke Baitullah. Tapi jangan sangka kalau nggak ada uang lalu kita nggak dapat pahala haji dan umrah. Man shalat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh jangan keluar masjid, zikir sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Allah adil apa enggak adil? Allah adil apa enggak adil? Adil. Yang kaya berangkat umrah, yang enggak sanggup di masjid salat subuh zikir. Yang hebat orang kaya salatnya di masjid, zikir, salat sunat, dapat dua-duanya. Yang lebih parah enggak kaya, bangunnya jam 9. Pas ditanya, ente nggak melaksanakan haji dan umrah? Yang penting Allah ridho. Gimana Allah ridho kalau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ente nggak sholat, ente nggak haji, ente nggak umrah. Manusia masuk surga bukan karena ibadah. Manusia masuk surga karena kasih sayang Allah. Ucapanmu betul, goblok. Manusia itu masuk surga bukan karena ibadahnya. Masuk surga itu karena kasih sayang Allah. Tapi kasih sayang Allah tidak akan turun pada orang yang tidak beribadah. Ya, nanti ibu jangan mau dikerjain sama anaknya. Bangun nak, sholat subuh. Mama yang sholat belum tentu masuk surga, karena mama selalu nyuruh-nyuruh aku. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pendidikan yang islami. Gambar saya. Jangan sampai kalian foto, lalu besok kalian upload di FB, captionnya tunjukkan 8 perbedaan. Pendidikan Islami yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Jadi judul kajian hari ini triple I. Tapi jangan gara-gara ini nanti ditanya, siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Judulnya apa? Iman, Islam, ihsan. Iman keyakinan, Islam ibadah, ihsan akhlakul karimah. Ustaz Abdul Somad saking groginya sampai tidak berakhlakul karimah hari ini. Kenapa? Mestinya di awal ceramah itu kan disebutkan yang terhormat Umi, ada Umi saya hadir, datang jauh-jauh dari Jombang. Yang terhormat kakak-kakak saya, ada ustazah-ustazah, ada Ustadz Ardi, sampai lupa nyebut. Kenapa? Saking kan groginya menghadapi orang-orang penghuni surga ya. Jadi bunyi aminnya seperti nggak yakin. Saya mestinya tadi duduk seperti raja-raja dan bangsawan. Lalu kenapa Ustadz berdiri? Karena ada orang di sana sepertinya dia. Dan saya berdiri. Jamaah ini menyuruh berdiri. Gak ada mereka nyuruh saya berdiri Ustadz, gak ada. Tapi ku tahu yang kau mau. Itu saudara-saudaraku yang ada di luar tadi berdiri, suruhnya berdiri, mereka pun berdiri, mereka tak dapat tempat duduk. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di tenda-tenda di sana, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Kok diaminkan?